Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Mir Channel. Di video ini saya akan melanjutkan tutorial teks dasar pada Microsoft Word 2016 Part 2. Jadi langsung saja kita mulai tutorialnya. Jika di video sebelumnya hanya sampai find dan replace, di video ini akan dilanjut dengan mengindentasi teks. Di awal kalimat pada paragraf itu biasanya kita temukan menjorok. Hal ini membantu secara visual memisahkan paragraf satu dengan yang lain. Lalu bagaimana cara mengindentasi teks? Untuk mengindentasi teks, kita bisa menggunakan tab atau juga menggunakan indent maker. Jika menggunakan tab, maka langkah yang harus kalian lakukan adalah tempatkan titik penyisipan pada awal paragraf, lalu tekan tombol tab pada keyboard, maka paragraf pun akan menjorok. Jika kita menggunakan indent marker, kita bisa mengontrol paragraf ke lokasi menjorok yang kita inginkan. Marker indent ini terletak di sebelah kiri ruler, dan di sini terdapat 3 pilihan indentasi. Yang pertama yaitu first line indent, yaitu menyesuaikan indent pada baris pertama. Yang kedua yaitu hanging indent, yaitu menyesuaikan indent gantung atau di bawahnya atau di bawah paragraf. Yang terakhir yaitu left indent. Left indent ini menyesuaikan first line indent dengan hanging indent, yaitu atas dan bawahnya. Di sini saya sudah mempunyai 2 paragraf. Jika saya menggunakan first line indent, maka paragraf awal akan menjorok. Jika saya menggunakan hanging indent, maka posisi bawahnya akan juga menjorok. Jika saya menggunakan left indent, maka posisi keduanya, first line indent dengan hanging indent, atas dan bawah paragraf akan ikut. Pada indent marker ini kita bisa mengontrol 2 paragraf sekaligus. Langkah yang harus kalian lakukan adalah dengan memblok 2 paragraf tersebut. Jika saya menggunakan first line indent, maka indent pada baris pertama akan menjorok. Jika saya menggunakan hanging indent, maka indent gantung atau di bawahnya pun akan ikut menjorok. Jika saya menggunakan left indent, maka pada baris pertama dan bawahnya akan ikut menyesuaikan. Pada indent marker ini kita bisa mengontrol 2 paragraf sekaligus. Langkah yang harus kalian lakukan adalah dengan memblok 2 paragraf tersebut. Jika saya menggunakan first line indent, maka indent pada baris pertama akan menjorok. Jika saya menggunakan hanging indent, maka indent gantung atau di bawahnya pun akan ikut menjorok. Jika saya menggunakan left indent, maka pada baris pertama dan bawahnya akan ikut menyesuaikan. Dalam mengindent, ternyata kita juga bisa menggunakan perintah indentasi. Jika kita menggunakan perintah indentasi, maka semua baris paragraf itu akan menjorok sepanjang 1/2 inch. Langkah yang harus kalian lakukan adalah pilih teks yang ingin kalian indent, lalu pilih increase indent. Maka semua baris paragraf pada paragraf pertama akan menjorok sepanjang 1/2 inch. Jika ingin mengurangi, maka pilih decrease indent. Maka baris paragraf yang menjorok akan berkurang sepanjang 1/2 inch. Selanjutnya adalah tab selector. Tab selector ini terletak di atas ruler vertikal di sebelah kiri. Pada tab selector ini terdapat beberapa jenis tab stop. Yang pertama yaitu left tab. Left tab ini menyelaraskan teks di sebelah kiri pada tab stop. Lalu jika kita klik lagi, maka akan muncul center tab. Center tab ini memusatkan teks di sekitar tab stop. Lalu jika kita klik lagi, maka akan muncul right tab. Right tab ini menyelaraskan teks di sebelah kanan pada tab stop. Jika kita klik lagi, maka akan muncul decimal tab. Decimal tab ini menyelaraskan angka desimal menggunakan decimal point. Jika kita klik lagi, maka selanjutnya yang muncul adalah bar tab. Bar tab ini menggambar garis vertikal pada dokumen. Jika kita klik lagi, maka muncul
first line indent. First line indent ini menyisipkan penanda indent pada ruler dan mengindentasi baris pertama teks dalam paragraf. Selanjutnya yaitu hanging indent. Hanging indent ini menyisipkan penanda hanging indent dan mengindentasi semua baris selain baris pertama. Lalu bagaimana cara menambahkan tab stop? Yang pertama adalah pilih paragraf yang ingin Anda tambahkan tab stop. Di sini saya pilih paragraf pertama. Lalu klik tab selector sampai tab stop yang ingin Anda gunakan muncul. Di sini saya menggunakan left tab. Tadi left tab sudah saya jelaskan, berguna untuk menyelaraskan teks di sebelah kiri. Setelah itu klik lokasi pada ruler horizontal ya, di mana Anda ingin teks Anda muncul. Misal di sini saya pilih 2 sebesar 2 inch ya. Lalu tempatkan titik penyisipan di depan teks. Di sini kita taruh di awal teks. Setelah itu klik tab, maka teks yang akan menjorok sesuai dengan tab yang kalian tandakan di ruler, sesuai dengan yang kalian tandakan. Selanjutnya adalah menghapus tab stop. Jika kalian ingin menghapus tab stop, yang harus kalian lakukan adalah double klik pada tab stop yang tadi sudah kalian tandakan. Di sini tadi saya tambahkan left tab di posisi 2 inch, lalu double klik. Setelah itu pilih clear, lalu oke, maka tab stop pun menghilang. Selanjutnya adalah spasi baris. Spasi baris adalah ruang antara setiap baris dalam sebuah paragraf. Word memungkinkan Anda untuk menyesuaikan jarak baris menjadi satu spasi atau ketinggian satu baris, atau spasi ganda, atau juga jumlah lainnya yang Anda inginkan. Lalu bagaimana cara memformat spasi? Yang pertama adalah pilih teks yang ingin Anda format. Di sini saya pilih 2 paragraf. Lalu pilih line and paragraph spacing. Setelah itu pilih spasi yang Anda inginkan. Misalkan di sini saya memilih 1,5. Maka spasi baris akan berubah dalam dokumen. Lalu bagaimana cara memformat spasi paragraf? Yang pertama adalah pilih paragraf yang ingin Anda format. Lalu pada tab home klik perintah line and paragraph spacing. Misalkan di sini saya pilih remove space after paragraph, maka jarak paragraf pun akan berubah. Selanjutnya adalah membuat daftar atau list. Bullet dan daftar nomor dapat digunakan dalam dokumen Anda untuk menguraikan, mengatur, dan menekankan teks. Untuk membuat daftar bullet, yang harus kalian lakukan adalah pilih teks yang ingin Anda format sebagai daftar. Misalkan di sini saya pilih teks ini, saya blok, kemudian pada tab home pilih perintah bullet, lalu saya pilih gaya bullet tersebut. Misalkan saya pilih ini, maka teks akan diformat sebagai daftar bullet. Lalu bagaimana cara menghapus daftar bullet? Langkah yang harus kalian lakukan adalah blok teks yang sudah Anda bulletkan tadi, kemudian pilih perintah bullet tersebut, maka daftar bullet yang tadi kalian sudah blok akan terhapus. Selanjutnya yaitu membuat daftar bernomor. Sama seperti daftar bullet, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pilih teksnya. Misalkan saya sini pilih teks ini, kemudian pilih numbering, lalu saya pilih numbering alignment left, maka teks yang tadi saya sudah blok akan berubah menjadi daftar bernomor. Lalu bagaimana cara untuk merestart daftar penomor? Misalkan di sini jika saya ingin merestart daftar penomoran Word ya yang tadinya 5, lalu di sini saya ingin mengulangnya menjadi angka 1, maka langkah yang harus kalian lakukan adalah pada logo ini, lalu pilih restart numbering, maka angka penomoran pada daftar bernomor menjadi terulang menjadi angka 1. Yang terakhir adalah hyperlink. Hyperlink adalah teks atau image yang mengarah ke sumber lain. Salah satu contoh dari hyperlink adalah halaman website. Lalu bagaimana cara memformat teks dengan hyperlink? Di sini saya sudah mempunyai link tersebut yang akan saya tempelkan nanti ya.
Langkah pertama yaitu pilih teks yang ingin Anda format sebagai hyperlink. Di sini saya memilih teks tutorial Microsoft Word 2016. Lalu kita blok. Setelah itu klik kanan, lalu pilih hyperlink. Setelah itu pada kolom address kita tempelkan link yang kalian gunakan. Di sini saya pilih link tersebut yang sudah saya copy tadi, lalu saya tempelkan di sini dengan CTRV. Setelah itu klik OK. Maka teks yang diformat sebagai hyperlink sudah muncul di dokumen.